ini kesalahan gue nih, kesalahan aku nih saat ini gitu. Jadi besok-besoknya jangan seperti ini lagi agar kedepannya jauh lebih baik gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi di Media Pelajar Lampung Podcast. Alhamdulillah sore hari ini kita bisa bertemu lagi dalam suasana Ramadan ini, bulan puasa ya. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, kemudian kesempatan untuk bisa hadir secara live di sini. Bagi teman-teman followers, jangan lupa untuk stay tune karena nanti kita akan ngobrol-ngobrol keren nih dengan bintang tamu yang kece abis. Tapi sebelumnya saya mengingatkan untuk subscribe Media Pelajar Lampung Podcast, kemudian share dan komen. Oke, tema kita kali ini adalah tips dan triks ya. Tips dan trik berbisnis pada saat pelajar nih. Mungkin dari sekolah, mungkin dari kuliahnya. Gimana cara memulainya? Ini langsung di depan saya Kak Dea akan memperkenalkan diri. Ini takut Pak Samsul salah, biar Kak Dea memperkenalkan diri aja nih. Silakan. Halo guys, tapi sebelumnya aku mau, biasanya kan aku kalau perkenalan tuh menggunakan aku. Soalnya kalau menggunakan kata saya itu kayak terkesan terlalu formal ya Om. Boleh. Jadi oke, perkenalkan nama aku Deka Putri, aku dari Universitas Muhammadiyah Pringsewu dan aku alumni dari SMK Negeri Sukoharjo nih Om. Luar biasa. Ya, dan saat ini sedang menekuni bidang bisnis di SR12. Oke, mantap banget kan. Bagi teman-teman nih nanti yang pengen tahu gimana cara memulai bisnis, apakah harus punya produk dulu atau harus punya relasi dulu atau gimana sih? Kan biasanya teman-teman jadi apa ya namanya ya, pertanyaan lah gitu. Iya kan. betul. Terutama generasi milenial nih harus mempersiapkannya dari pelajar nih, karena masa depan kalian itu ditentukan ya saat ini gitu kan. Jangan nunggu nanti, karena nanti pesaingnya banyak gitu kan. Kita nggak mau kan kita berebut gitu kan, bawa map, ngantri gitu kan. Kalau bisa dimulai dari sekarang nih. Betul. Oke, Kak Dea nih kesibukan sehari-harinya ngapain nih sekarang nih? Kalau kesibukan sehari-hari ini ya Om, lebih kayak ke kuliah, kemudian fokus ke bisnis gitu. Kayak lebih seru gitu. Kalau untuk sebenarnya kalau untuk manajemen waktunya nih Om, kayak aduh gimana ya. Sedangkan sekarang tuh kayak kuliahnya kan daring gitu. Ya. Kadang juga tiba-tiba dosennya nyuruh offline gitu. Itu yang kayak bikin gregetan. Dan di situ tantangan aku ketika aku berbisnis, ketika tiba-tiba offline gitu. Ada customer yang mau COD gitu kan. Di waktu yang sama dengan offline itu. Jadi kayak harus lebih Memilih pengertian. salah satu Iya, ya. memilih salah satu, tantangan banget, harus ngasih pengertian juga ke customer gitu, mau nggak mau. Ini Kak Dea gitu. kok ngomong-ngomong kok terjun di dunia bisnis? Emang jurusan apa nih? Kalau untuk jurusan sekarang nih, S1-nya nih, itu Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan aku ngambil konsentrasi pemasaran gitu. Marketing ya, mantap. Ini mengapa nih kok Kak Dea itu memilih jurusan manajemen dan bisnis? Kan banyak nih jurusan di kampus juga banyak gitu kan. Emang ada apa di jurusan tersebut? Karena aku ngerasa nilai yang ada dalam diri aku ataupun kayak bukan bakat sih, lebih kayak aku terdorong ke situ gitu, kayak berniaga itu tuh udah benar-benar ada gitu kan. Jadi aku tinggal mengembangkan lewat aku kuliah di ekonomi gitu kan, dan sesuai juga di dalam marketing gitu kan Pak Om gitu. Aduh nggak biasa gitu kan manggilnya Om, baru pertama kali nih ketemu sama Om Samsul, luar biasa orangnya, asik banget, ramah, humble. Kalian wajib banget deh main ke Bazing, swear. Oke teman-teman, jadi kita tanya langsung ke Kak Dea, ini sebenarnya memang hobi dalam arti berbisnis atau sebenarnya juga punya hobi yang lain nih? Kok kayaknya fokus banget. Ini hobi ya Om, ini hobi. Kalau disuruh hobi, kalau dibilang hobi aku tuh lebih suka kayak ke TikTok ya. Sama enggak, sebenarnya nyanyi. Aku hobi nyanyi tapi suaraku jelek gitu. Gitu, karena aku suaranya jelek jadi aku terjun ke bisnis gitu. Ya nggak bersuara. Betul. Untuk nyanyi gitu. Jadi ya kan? Jadi gini teman-teman ya, tinggal perspektifnya kan, Memang kalau kita punya kelebihan tuh, tapi orang lain anggap itu nggak bagus gitu kan. Tergantung orangnya juga yang dengerin gitu kan, dari bener. Mana gitu. Jangan-jangan dengerinnya dari jarak deket ya pantas gitu. Biar lebih bagus jangan gitu. Iya sih bener Om. Oke, kita nggak ngomongin sesuatu yang negatif ya. Iya bener. Kita ngomongin yang positif aja teman-teman ya. Ini nih ngomong-ngomong masalah organisasi nih, kira-kira Kak Dea ini aktif di organisasi tertentu waktu kuliah
atau mungkin di luar ya, di luar kampus itu juga aktif nih. Kayaknya sibuk. Apakah fokus bisnis saja atau ada organisasi yang diikutin? Kalau untuk organisasi sendiri nih, Om, aku lebih kayak di luar ada, cuman nggak banyak gitu kan. Terus kalau di dalam kampus, aku juga ada kayak Ikatan Muhammadiyah Pringsewu, karena kan aku kan kuliahnya di Muhammadiyah kan. Pasti itu. Gak mungkin aku Berapa ikut yang SKS lain. ya? Ada berapa SKS ya Om? Sampai aku bingung Om. Iya, kalau di Muhammadiyah biasanya ada mata kuliah atau mata pelajaran itu. Iya, gitu ya. benar. Dan ikut di situ tuh luar biasa banget. Selain itu juga aku ikut di PIK juga nih Om. PIK itu tuh kayak generasi, tapi cuman beda ya. Kalau PIK itu lebih kayak ke di kuliahannya, kalau genre itu lebih kayak ke kabupaten gitu. Jadi levelnya berbeda teman-teman Ya, ya. betul. Tapi sebenarnya mirip lah. Cuma Iya. levelnya aja yang beda. Ini kalau di di keseharian gimana nih manage waktunya antara sekolah, ya, bisnis juga, aktif organisasi pula. Apa sebenarnya itu mengganggu atau bahkan itu malah mensupport kegiatan itu? Beberapa hal jujur aja ya, jujur lin ya teman-teman, kadang terganggu, cuman alhamdulillahnya untuk saat ini aku udah punya admin nih di toko gitu. Jadi untuk ketika waktu awal-awal itu aku kayak ngerasa susah banget kuliah, terus organisasi, kemudian aku juga berbisnis gitu. Selain itu kan aku harus mikirin marketingnya nih Om. Iya, betul. Kalau adminku kan paling cuman kayak segi eksternalnya aja, tapi aku mikirin internalnya, belum bimbing timnya gitu. Kalau untuk sekarang aku terbantu banget dengan adanya admin nih Om. Alhamdulillah. Jadi udah punya tim ya. udah punya alhamdulillah udah punya tim yang support banget gitu. Dan udah alhamdulillah punya 2 admin juga sekarang, tertambah sama admin kreatornya. Jadi aku untuk manage waktu udah nggak terlalu pusing banget. Untuk awal-awal itu mungkin aku pusing, kalau sekarang aku udah enggak, karena memang udah punya admin. Dari segi media udah ada, dari segi nunggu toko kan udah ada gitu, buat Ya. COD udah ada. Jadi kalau untuk organisasi insya Allah juga bisa, kemudian kuliah juga udah nggak bisa tabrakan sama yang lain karena udah ada punya admin gitu. Jadi sebenarnya sekarang kan di era pandemi ya, alhamdulillah udah mulai mereda lah ya gitu. Jadi sebenarnya bagi teman-teman ini sekarang waktunya untuk memulai atau sebenarnya prepare dulu nih bagusnya nih bagi teman-teman pelajar mungkin yang pengen ngerintis gitu kan. Sebenarnya ini waktunya, saat ini waktunya atau nanti harus banyak belajar dulu nih. Menurut Kak Dea gimana? Justru kita belajar nih Om, dari kita mulai start dulu langsung gitu. Kalau kita nunggu nih Om, malah kayak kita punya rencana aja tapi kita nggak ada pergerakan, kita nggak ada action, itu sama aja zong gitu. Lebih baik kita tuh kayak nyoba dulu nih, gagal baru kita bangkit lagi. Justru ketika kita gagal, kita bangkit lagi, kita tuh akan ke-trigger, kita akan mengevaluasi diri. Terpacu dari saat itu. maksudnya ya? Iya benar, ke-trigger itu mempacu diri ya. Kayak oh ini kesalahan gue nih, kesalahan aku nih saat ini gitu. Jadi besok-besoknya jangan seperti ini lagi agar kedepannya jauh lebih baik gitu. Kalau kita cuma merencanakan aja, rencana itu untung belum lagi kita ketabrak sama rasa males nih guys. Rasa males itu sifat manusia semuanya, bukan sifat sih, lebih kayak ke apa ya Om? Rasa males tuh Ya kita punya manusiawi rasa punya. males. Cuman besar atau tidak. Nah Ya. benar gitu. Kalau kita nggak ada action di hari itu juga, di saat itu juga nih Om, kita nggak akan pernah maju-maju, hanya dengan rencana aja tapi nggak akan pernah mateng gitu. Jadi sebenarnya planningnya Kak Dea ini di tahun ini ya itu memang seperti ini, dalam artian punya tim, kemudian produknya udah go gitu kan, atau sebenarnya ada planning lagi nih masalah bisnis tadi. Jujur Li, Nah, gimana nih? Jujur, Udah sesuai Li. atau belum nih? udah sih sebenarnya, cuman aku kan kalau ini kan aku masih kayak ikut ke PT orang lain ya. Ya. Aku tuh pengen nih termotivasi nih, salah satunya Ya. termotivasi dari Om Tamsu, kayak punya bisnis sendiri, pengen jadi owner gitu kan, untuk masa depan gitu kan, buat selanjutnya yang pasti punya planning. Aku pengen jadi pembisnis gitu, yang aku nekunin pembisnis aku sebagai ownernya gitu. Pengen, kalau sekarang kan ownernya orang lain gitu. Jadi untuk memulai sebuah bisnis kita nggak harus punya produk dulu nih. Iya benar. Gimana Nggak harus. diceritain, apakah kita jadi reseller atau kita join ke perusahaan tertentu, ikut orang dulu lah bahasanya yang enaknya seperti itu, atau ya tadi prepare yang baik, kumpulin skill, nyari temen yang banyak, atau gimana Kak? Gini sih, kalau zaman sekarang nih udah zamannya enak Om, zaman canggih, kita jualan juga nggak harus di amperan gitu kan ya Om ya. Kayak manfaatin apa yang ada, yang punya teman-teman sekarang gitu. Kuota buat apa kalau kita nggak bisa ngasihin cuan? Buat HP buat apa kalau kita nggak ngasihin cuan gitu? Makanya kalau kayak gitu kan ada sistem dropship. Sistem dropship itu sendiri kan Apa kayak itu? tanpa modal gitu ya Om. Kita cuman kayak orang ada yang pesan, kita bilang ke orangnya itu, ke penjualnya,
nanti penjualnya yang ngirim kita dapat untung gitu. Dan ada juga join tanpa modal gitu di SR12, makanya join sama aku dong kalau mau join gratis gitu. Salah satu contohnya SR12, dan itu aku sendiri yang ngerasain sampai sekarang gitu. Padahal produknya banyak banget. Bener, ada 108 produk Om. Tapi kita nggak perlu yang melebar kemana-mana ya. Tinggal kalian fokusnya di niche mana, bidang yang mana. Bener. Betul ya, jadi harus fokus ke situ dulu nih. Soalnya banyak sekarang itu yang apa ya, iming-iming instan gitu kan. Iming-iming instan. Jadi teman-teman pelajar banyak lah yang apa ya namanya, dikasih semacam video atau mungkin foto yang bermewah-mewah, tapi juga harus apa ya, step by step kali ya. Jadi menurut kalian ini tetap berproses ya. Iya. Kalau mau sukses itu harus ngikutin prosesnya, jangan kebanyakan protes sih Om. Kalau kebanyakan protes, kebanyakan ngeluh, ya itu udah mindset kita. Kenapa kita setiap pagi tuh harus banget nih Om. Kalau dia tuh harus banget berafirmasi. Aku kaya, aku baik, pokoknya uang mendatangi aku gitu. Itu akan datang sendiri gitu. Karena kalau kita sudah berafirmasi, kita sudah bermindset bagus, alam bawah sadar kita tuh bakalan ngajak kita tuh narik aura-aura atau vibes-vibes positif yang pastinya tuh bakal ngehasilin cuan itu tadi Om. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya nih, bagaimana langkah Kak Dea waktu memulai bisnis atau usaha? Dulu nih awal-awalnya gimana nih ceritanya? Awal-awalnya masih ikut-ikutan Om. Awal-awalnya belum tahu apapun gitu. Tapi setelah ketemu dengan leader-leader, ketemu dengan orang-orang yang di atas kita, kayak diarahin, dibimbing gitu. Makanya kita tuh ada grup bimbingannya. Dari situ kita tahu gitu bagaimana kita beriklan, bagaimana kita mempengaruhi orang lah Om, kayak prospek Om buat join gitu. Itu diajarin gitu. Jadi nggak harus punya produk dulu ya. Kita harus mulai dari produk orang lain pun bisa. Betul. Jadi jangan malu gitu kan. Itu kan produk orang lain, ya nggak apa-apa gitu, ya nggak apa-apa. Karena orang lain juga butuh kita, pada dasarnya seperti itu. Kita punya produk, kalau nggak bisa marketing sama aja. Jadi bisa kita belajar dulu dari marketingnya dulu, atau bisa juga dari yang lain dulu nih, misalnya butuh bagian medianya, bagian apa ya namanya ya, produksinya, kita bisa ikut juga. Iya gitu betul banget. Ini bisnis apa Kak yang cocok untuk para pelajar nih? Kira-kira niche-nya atau bidangnya apa nih yang mereka itu bisa gitu kan? Banyak sih Om, kayak sekarang tuh banyak banget. Kita bisnis dropship itu tadi ya, itu juga termasuk bisnis loh. Kemudian SR12 lah contohnya ya Om. Ya bisnis intinya SR12 kosmetik itu, karena kosmetik dalam artian di sini targetnya udah banyak banget gitu. Kalau mau menantang lagi tuh kayak bisnis lokal, contohnya kayak kemarin tuh, kayak bintang tamu yang kemarinnya Elva Yunita tuh, itu dia mengangkat bisnis lokal kayak Janik Lampung gitu, itu juga bisa gitu. Jadi jangan ngerasa sebagai pemula nih, kita ngerasa harus ngumpulin duit dulu agar kita tuh bisa berbisnis gitu. Justru banyak loh sekarang kayak bisnis yang tanpa modal, bisnis yang hanya cuma-cuma aja, terus kita rebahan dapat transferan, itu ada gitu. Dan aku salah satu yang ngerasain hal itu gitu. Ini langsung dari sumbernya ya teman-teman ya. Jadi bukan kata orang lagi, kata orang yang menjalani gitu kan. Iya benar. Langsung dari sumbernya nih. Ada nggak pengalaman unik ya, pengalaman menarik lah saat berbisnis? Mungkin pernah pengalaman sedih boleh, pengalaman surprise gitu kan, boleh juga. Kira-kira ada nggak pengalaman unik selama berbisnis? Titik terendah ya pengalaman unik itu kayaknya lebih kayak ke rasa sedih. Sedih dulu deh. Oke. Kalau kesedihan jangan sampai nangis. Aduh aku udah banget apa pengalaman paling yang sedih. sedihnya? Itu karena nggak disupport orang tua sih. Orang tua ragu. Sama sekali Melarang sama sekali gitu. Kayak ketika aku mau berbisnis tuh kayak ngapain sih buang-buang bensin gitu. Karena selama 3 bulan berturut-turut itu aku belum dapat hasil sama sekali. Akhirnya waktu aku reseller juga sedih banget. Beli makanan, nah itu aku kasihin ke orang tua gitu, terus nggak dimakan. Itu dari hasil dari kerja keras aku, nggak dimakan gitu. Kayak apaan sih lo nyari duit gitu, tapi menghabisin ini bensin gitu. Karena kan namanya kita berjuang, itu tadi dia kayak Om Samsul nih, jor-joran belum mikirin apa nih, pokoknya ini dulu belum, pokoknya nanti lah, itu buat jangka panjang kita gitu kan. Terus akhirnya orang tua tuh belum bisa percaya sama dia. Butuh pembuktian lagi. Harus gitu. Akhirnya naik tahun gitu. Dia di tahun 2020 bulan Januari tuh ups pagen luar biasa. Alhamdulillah di bulan Maretnya udah jadi agen. Di situ sakitnya itu tuh pas lagi sub agen itu, ayahku tuh ya enggak apa-apa nih ya guys. Ini cuma berpengalaman aja, bukan aib keluarga, bukan. Tapi berpengalaman dia.
motor yang untuk customer banyak banget ya. Hari itu tuh customer banyak banget mau minta COD-an. Karena memang dia janjiin semua di hari itu. Motor dia digembok selama 3 hari. Dia kehilangan customer dia. Semua tim dia, aduh sedih banget pokoknya. Tim dia sama dia itu komplain gitu. Kayak aku mau join sama orang lain deh gitu. Sama kamu lama gitu. Padahal aku udah nyoba jelasin kayak gini keadaannya, aku jujur gitu. Terus tuh kayak bener-bener ayahku tuh udah kolot banget. Kamu tuh nggak usah terjun ke sini gitu. Ini lo kalau sekolah aja gitu. Sekolah tuh udah ngabisin duit, lo malah kayak gini gitu kan. Di situ kayak gitu kayak greget. Ayah, ini harus tahu aku tuh bener-bener nggak bisa ngelawan juga ya. Iya, kalau tapi cuman bisa membuktikan. Iya. Tapi pada saat itu kan belum gitu. Iya, kan? belum ada hasil gitu. Mungkin kalaupun ada hasil baru bisa sedikit ngebantu gitu. Akhirnya dia bisa ngebuktiin, dia bisa biayain sekolah dia waktu itu terakhir kali dia sekolah gitu maksudnya. Dia daftar ulang. Ayah dia nggak usah daftar ulangin ayah lagi. Dia punya duit buat daftar ulang. Di situ ayah udah mulai kayak kaget gitu kayak surprise gitu. Itu yang bahagianya dia tuh di situ. Kemudian dia bisa beli seisi kamar dia tuh, alhamdulillah perjuangan dia. Bahkan dia ngecat kamar dia sendiri. Karena pengen ngerasain loh ini hasil dari aku berjuang gitu. Itu sih Om. Lebih kayak sedih karena nggak dapet support dari orang mungkin tua. Kalau kemarin tuh baru kamarnya, next kita doain rumah deh. Iya, amin ya Allah, amin. Itu udah salah satu goals nih Om. Salah satu goals dia punya tuh rumah, punya tanah sendiri gitu. Biar lebih enak gitu. Yang pasti luar biasa sih Om perjalanannya, kalau mau disebutin sedih banget. Ya, itu salah satu bukti teman-teman nggak melulu enak gitu. Tetap ada sedihnya. Iya, alurnya. Tapi ini buat motivasi teman-teman. Iya, enaknya motivasi nih. Enaknya apa atau apa ya? Kayak semacam yang buat Kak Dea ini jadi surprise banget apa nih? Biar termotivasi mereka. Surprise banget itu ketika aku udah berhasil nih Om, berhasil membuktikan kepada orang tua gitu. Kayak wow gitu. Ayahku sampai kayak berkaca-kaca nih Om. Di situ aku jadi surprise di akunya kayak akhirnya aku bisa gitu. Akhirnya aku mampu buat mereka tuh sedih tapi karena terharu gara-gara aku gitu. Jujur li ada juga sedihnya nih Om. Boleh aku sebutin lagi nih Om? Aku pernah banget kehilangan duit cuma 15 juta itu uang modal. Bayangkan pembisnis pemula yang baru nyoba bisnis baru setahun kehilangan duit 15 juta. Ya kalau itu kalau jadi barang produk keser 12 30 juta Om. Dan keuntungan aku di luar itu gitu kan. Sedih banget sampai itu dia baru beli motor sama orang yang nggak kayak bakal ngegibain paling dibeliin motor sama lo gitu. Iya nggak sih Om? Di situ banyak banget fitnah bertaburan, bahkan sampai dari temen terdeket dia gitu, sampai kayak nggak percaya bahwa dia itu tuh kayak gitu. Akhirnya dia buktiin, terus uang itu bener-bener hilang karena kesalahan. Memang mungkin karena dianya nggak teliti gitu. Dulu punya admin gitu, adminnya berbeda ya sama yang sekarang. Jadi produk masuk itu tidak terdata, produk keluar pun tidak terdata. Itu jadi kayak pembelajaran, evaluasi dia buat kedepannya lebih itu lagi gitu. Lebih teliti lagi. Ya. Tuh orang tua dia marah lagi dong. Marah gitu, tapi akhirnya ya udah setelah dia mampu membuktikan lagi nih bahwa dia bisa gitu. Akhirnya orang tua dia kayak ayah bangga punya kamu. Akhirnya kamu bisa keluar dari zona nyaman kamu ngebuktiin sama ayah bahwa kamu itu tuh orang yang gak gampang nyerah. Intinya gini ya teman-teman, kita bukan ngelawan orang tua di sini. Dalam artian kita butuh untuk membuktikan kepada orang tua. Orang tua terkadang itu hanya nantang kita gitu. Kita bisa nggak nih keluar dari zona nyaman gitu. Agak sedih sih, cuman bisa nih, bisa teman-teman harus yakin gitu. Yakin dulu, aku bisa ngebuktiin bahwa aku nih bisa loh ya, aku bisa loh Bu, aku tuh mampu gitu. Jangan teman-teman langsung ketika aku nggak dibolehin orang tua Kak buat berbisnis, udah gitu nyerah. No, itu tantangan buat teman-teman buat kayak ngasih tahu, ayah, ibu, ini hasil kakak, ini hasil aku, ini hasil bahwa dia itu mampu, aku itu mampu gitu. Mana mungkin orang akan percaya ya kalau kita belum bukti. Pasti kebanyakan juga seperti itu. Iya. Pasti kebanyakan orang tidak akan percaya. Kok jadi stat ya Om? Ya, karena kalau keluarga, ya kan orang terdekat kita, itu aja nggak percaya, apalagi orang lain gitu kan. Cuman dari situlah ya kayak semacam kita terlahir kembali. Oh ya, memang dia bukan market saya. Oh, dia saat ini mungkin belum support, tapi next tunggu saja gitu kan. Ketika kita udah punya hasil, udah terlihat hasilnya,
insya Allah dia akan support juga. Jadi kayak semacam challenge saja, kita bisa nggak loncat dari fase itu, ngelewatin fase itu. Tapi semua pebisnis pasti ngalamin itu. Jadi kalau teman-teman lihat orang yang sukses gitu kan, itu adalah hasil hasil. Tapi semuanya kayaknya juga ngerintisnya ya kurang lebih seperti itulah. Mau dia dari orang kaya atau orang biasa, sama ada punya tantangan masing-masing. Iya benar. Enggak, tapi aku gini Om. Nih aku agak berbeda dari Om. Yap. Jadi kata Om tadi kan kan pola pikir orang berbeda ya, guys. Maksudnya gini, kata Om tadi kan kalau orang terdekat aja nggak bisa support, apalagi orang lain. Justru dia dapat support dari orang luar. Luar biasa. Itu tadi, kalau kita banyak relasi, rezeki kita makin banyak gitu Om. Jadi dia tuh benar-benar kayak dapat dari orang Lampung Utara, dari Papua, dari Jakarta. Yang sama sekali teman-teman dia tuh nggak sama sekali ngebeli. Nggak mau, nggak kenal Om. Jadi dia tuh dapat database dari Facebook, dia aktif di Facebook nih. Ayo dong tukeran nomor WA nih gitu-gitu kayak terus nanti teman dia gitu. Misalnya kirimin kontak kamu dong yang ada di kontak kamu nih. Kirimin semua kontaknya gitu. Dia save-in satu-satu, dia tag-in satu-satu. Ayo temenan sama aku gitu. Dari situ. Dari orang-orang jauh akhirnya jadi sekarang orang-orang terdekat jadi tahu gitu. Jadi tahu. Kadang kan memang kita harus keluar dari apa ya? Hijrah lah ya. Hijrah dari kondisi kita yang sekarang gitu. Untuk meraih apa yang kita inginkan. Karena kondisi sekarang itu mungkin di tempatnya kita sekarang mungkin belum support gitu kan. Ya kita cari orang yang support. Kalau kita yakin tadi nggak ada yang bisa ngalahin keyakinan tadi. Betul banget nih Om. Oke, next nih Kak Dea. Sebenarnya tujuan bisnisnya Kak Dea itu untuk apa? Untuk siapa? Apa yang memotivasi Kak Dea kok bisnis aja? Kan ya banyak, nggak harus berbisnis gitu, nggak harus berbisnis, kan bisa minta orang tua atau kan bisa juga nyari beasiswa atau ya banyaklah cara yang lain untuk mendapatkan finansial gitu loh. Kenapa harus berbisnis? Karena itu tadi, kalau aku mau ngapain susah kalau nggak kayak gitu kan. Dan yang pasti ini ya, ini bukan aku nggak bersyukur, tapi di sini buat motivasi aja. Aku ada kata-kata nih Om yang dulu sampai aku bikin aku goals banget tuh. Gua bosen nih hidup miskin gini-gini terus. Ketika lo miskin, orang-orang tuh bakal berpandangan sebelah mata. Mau ke orang tua, mau ke kamu gitu. Kayak bakalan diinjek-injek terus gitu. Salah satu motivasi besar buat aku sekarang kayak gini adalah aku tumbuh dari orang yang nggak punya, dimana aku tuh apa-apanya tuh nggak ada yang ngebantu gitu. Bahkan orang tua pinjem 5.000 sama tetangga aja nggak dipinjemin. Nggak percaya bakal bisa dibalikin saking nggak punyanya gitu. Aku tumbuh dari situ, motivasinya tumbuh dari situ. Kayak aku tumbuh dari karena pengen ngasih tahu ke orang ini, lo dulu udah kayak gini ke orang tua gue nggak mau sampai orang tua gue nanti digituin lo lagi. Anak-anaknya itu tuh punya skill loh, anak-anaknya punya kualitas meski mereka tumbuh dari orang yang nggak punya. Kita hanya beda di sini, hanya beda keuangan aja lah. Tapi kalau untuk nasib, kalau selagi kita mau ngadu nasib, selagi kita mau yakin gitu, kita bisa. Jadi aku berangkat dari situ sih Om, berangkat dari orang tua sih, orang tua yang sering dihina orang. Oke Kak, jadi ada dua sebenarnya. Kayak... Jadi yang pertama, kita itu kayak semacam termotivasi atau kita terpacu itu karena kita diinjek. Yang kedua, karena kita pengen meraih gitu kan. Benar. Kita posisi di mana? Ada tipikal orang itu yang harus diinjek dulu, yang harus direndahkan dulu, baru dia mantul lebih tinggi. Ada orang itu harus di maafnya ngomong nih, harus dipuji-puji dulu baru semangat gitu. Ada. Kak Dia ini tipikal orang yang harus direndahkan dulu baru keluar inner ya, kalau inner bukan sih, lebih kayak baru keluar kayak tantangan itu tuh aku tertantang gara-gara aku diinjek gitu. Iya kayak gitu sih Om. Jadi keluarlah jurus pamungkasnya. Gitu. Kalau Om sendiri apa nih Om yang ngebuat Om tuh kayak sekarang kayak gini gitu? Ya dari injakan. Aku termasuk orang yang, jadi kalau ada orang yang ngerendahin itu kayak terpacu gitu. Kalau dipuji malah kayak terbelai gitu kan, kita dibelai jadi lalai gitu kan. Jadi sebenarnya hinaan atau tantangan atau mungkin makian mungkin ya lebih ekstrim lagi tuh ya. Ketidakpercayaan orang terhadap kita itu malah jadi pemacu. Iya itu luar biasa. Mungkin kisahnya hampir sama ya dari orang tua juga. Pak Samsul juga dulu dari kisahnya juga nggak dipercaya orang tua sampai Pak Samsul keluar dari rumah gitu. Sama bener. Sampai nginep aku. Oke nih kita lanjut ke. Boleh lanjut. Ini harapan Kak Dea di masa yang akan datang.
buat aku nih? Yups, adakah target, adakah mungkin keinginan di masa yang mendatang seperti apa? Semoga diaminkan oleh teman-teman, sama Om Samsul juga diaminkan. Semoga harapan aku ke depannya, goals aku untuk punya rumah, untuk umroh, untuk punya tanah, untuk membahagiakan kedua orang tua, kemudian untuk aku menjadi owner bahkan pembisnis besar suatu saat nanti itu bakal tercapai. Amin ya Allah, amin. Sehingga aku bisa bermanfaat bagi orang lain, berguna bagi orang lain. Kemudian aku juga pengen orang-orang yang nganggur, sebenarnya orang-orang nganggur itu punya skill ya Om, tapi mereka cuma tidak punya wadah gitu. Aku pengen jadi sebuah wadah di situ, orang-orang yang punya skill tersebut aku mau yang mewadahin mereka sehingga mereka bisa berkembang juga, bisa membangun bisnis juga sama kayak aku gitu. Amin, mudah-mudahan tercapai ya. Masih muda gitu, keluarlah dari zona nyaman kalian, berusaha cari tantangan, jangan cuma ikut-ikutan aja tongkrong sana tongkrong sini, tapi carilah hal yang bakal ngebuat masa depan kalian nanti cerah. Salah satunya kalian mulai berbisnis ataupun apalah yang kalian sukain gitu, tapi jangan ke hal yang negatif, karena ketika kita punya peluang kita manfaatkan gitu untuk mendapatkan segala apa yang harus kita lakukan. Mumpung lagi muda, nggak ada beban di belakang gitu. Ibaratnya kalau kita udah menikah, kita mau gagal tuh kayak eman-eman gitu, tapi kalau kita masih muda kita gagal, kita masih kayak nggak ada beban gitu, cuman paling beban di pikiran dikit gitu, abis itu udah mulai lagi. Maka terima apa yang ada di sekarang ini. Kalian boleh insecure agar kalian termotivasi, tapi kalian nggak boleh terus-terusan insecure terus. Aku masih di umur segini, nggak mungkin aku bisa kayak gini. Padahal sebenarnya ketika dengan menumbuhkan keyakinan, ketika kita bersyukur dengan apa yang ada, kita achieve nih, kita apa ya, terima diri kita, insya Allah apa yang teman-teman yakini akan tercapai di usia muda ini sih Om. Wujudkan apa yang direncanakan, action dengan apa yang telah rencanakan. Oke, keren sekali ya. Kita beri aplaus buat Kak Dea nih. Terima kasih Kak Dea udah meluangkan waktu, udah sharing bersama di Media Pelajar Lampung Podcast. Ilmu yang diberikan sudah luar biasa banget, membuat teman-teman kita juga semua termotivasi, mudah-mudahan kedepannya lebih sukses lagi nih. Amin ya Allah Om, buat Om Samsul juga dan tim yang pastinya terima kasih udah sebenarnya itu diundang ya guys. Ya ini terima kasih atas undangannya. Di sini dapat pengalaman yang banyak gitu, ketemu orang-orang baru, untuk tim gitu yang luar biasa. Tanpa tim juga nggak mungkin Om Samsul bisa berjalan sendiri gitu kan. Terima kasih banyak Om, semoga sukses buat kedepannya, kita bakal jadi orang besar di kedepannya, amin ya rabbal alamin. Oke, untuk podcast kita pada sore hari ini kita cukupkan. Bagi teman-teman tetap stay tune, kita ke depan ada bintang tamu yang lebih keren lagi, bahas tentang topik-topik yang lebih menarik lagi. Jadi tetap subscribe, kemudian tetap follow Media Pelajar Lampung. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah.